Bayangkan, di tengah malam yang sunyi, kita membuka mushaf, lalu membaca pelan ayat pertama dari surat Yasin. Suara bacaan itu seakan menggema di hati, menggetarkan jiwa, membawa perasaan tenang sekaligus penuh rasa takut akan kebesaran Allah. Pernahkah kamu merasakannya? Seolah ayat-ayat itu bukan sekadar bacaan, tapi sebuah panggilan, sebuah peringatan, dan sekaligus sebuah penghiburan. Surat Yasin disebut sebagai jantung Al-Quran. Bukan hanya karena kedalaman maknanya, tapi juga karena di dalamnya terkandung inti ajaran yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Mulai dari seruan tauhid, pengingat tentang hari kebangkitan, kisah umat terdahulu, hingga janji dan ancaman Allah bagi manusia. Semua terangkum begitu indah dalam 83 ayat yang penuh getaran. Tapi, ada pertanyaan besar yang selalu menggelayut. Mengapa surat Yasin begitu istimewa? Apa rahasia di balik sebutan Kalbu Quran? Inilah yang akan kita telusuri bersama. Dan percayalah, di akhir perjalanan ini, ada satu kisah reflektif yang bisa membuatmu meneteskan air mata. Maka, bertahanlah sampai akhir. Mari kita mulai dari awal. Surat Yasin diawali dengan huruf-huruf muqatta'at, yakni Ya-Asin. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa huruf ini adalah bagian dari rahasia Allah. Hanya Allah yang benar-benar mengetahui makna pastinya. Namun, ia sekaligus menjadi tanda, pengingat, dan tantangan bagi manusia. Bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas, dan meski demikian, manusia tidak akan mampu menandinginya. Hikmah pertama yang bisa kita ambil. Surat Yasin mengingatkan bahwa Al-Quran bukanlah karya manusia. Ia adalah kalam Allah, petunjuk hidup, cahaya yang tak akan pernah padam. Setiap kali kita membaca, sebenarnya kita sedang meneguhkan iman bahwa Allah benar-benar berbicara kepada kita melalui wahyunya. Bayangkan, ketika lidah kita melafalkan ayat-ayatnya, pada saat itu juga hati kita sedang diisi dengan kalimat dari Sang Pencipta. Bukankah itu sudah menjadi keajaiban terbesar? Tak berhenti di situ, ayat berikutnya menegaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar diutus sebagai seorang rasul. Hikmah yang terkandung di sini adalah kepastian, jalan hidup yang benar telah diperlihatkan. Jika ada manusia yang masih ragu, maka keraguan itu sejatinya bukan pada kebenaran risalah, melainkan pada hati mereka sendiri. Mari kita renungkan sejenak. Berapa banyak manusia yang tahu kebenaran, tapi tetap berpaling? Surat Yasin memberikan gambaran bahwa ada orang-orang yang hatinya sudah terkunci, tertutup oleh kesombongan, hingga kebenaran tak lagi bisa menembus. Inilah peringatan keras bagi kita semua. Jangan sampai hati menjadi beku oleh dosa dan kesombongan. Hikmah berikutnya muncul ketika Allah menggambarkan balasan bagi mereka yang ingkar dan bagi mereka yang beriman. Bagi yang menolak kebenaran, ada azab pedih yang menanti. Tapi bagi yang beriman, ada janji penuh rahmat. Ini bukan sekadar cerita masa lalu, tapi sebuah cermin kehidupan kita hari ini. Apakah kita sedang berjalan di jalan yang lurus, atau malah sedang menjauh? Untuk memperkuat pesan ini, Surat Yasin menghadirkan sebuah kisah yang sangat menyentuh. Kisah para utusan yang datang ke sebuah negeri, mengajak penduduknya kembali kepada Allah. 3 orang utusan, penuh kesabaran, penuh kasih, namun ditolak, bahkan dihina. Dan di tengah penolakan itu, muncullah seorang laki-laki dari ujung kota, yang dengan penuh keberanian berkata, "Ikutilah mereka, karena mereka tidak meminta imbalan, dan mereka berada di jalan yang benar." Bayangkan keberanian itu. Seorang lelaki biasa, tanpa kekuasaan, tanpa harta, berdiri melawan arus mayoritas. Ia tahu resikonya. Bisa saja dibunuh, bisa saja dikucilkan. Tapi ia tetap maju. Dan benar saja, ia akhirnya terbunuh.
Namun apa yang terjadi? Allah memuliakannya. Ia dimasukkan ke dalam surga, dan ucapannya diabadikan dalam Al-Quran, "Andai kaumku tahu, bagaimana Allah mengampuni diriku dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan." Inilah salah satu puncak hikmah dari surat Yasin. Bahwa keimanan sejati bukan hanya di lisan, tapi keberanian untuk mempertahankannya meski menghadapi resiko terbesar, nyawa. Dan di sini kita belajar bahwa kemenangan sejati bukan di dunia, tapi di akhirat. Dunia mungkin menganggap kita kalah, tapi Allah melihat kita menang. Namun, di balik kisah itu, ada satu tanda tanya besar. Mengapa justru orang biasa, bukan para penguasa, yang berani tampil membela kebenaran? Dan apakah kisah itu hanya terjadi pada masa lalu, atau bisa saja terulang di masa kini? Pertanyaan itu akan kita jawab di bagian berikutnya. Dan percayalah, jawabannya bisa membuat kita merenung lebih dalam tentang posisi kita sendiri. Apakah kita berani seperti lelaki dari ujung kota itu, atau malah hanya menjadi penonton yang diam? Setelah kita mendengar kisah lelaki beriman dari ujung kota, hati kita seakan ditampar dengan pertanyaan, apakah kita cukup berani seperti dia? Ataukah kita masih menunggu orang lain yang melangkah duluan, baru kita ikut di belakang? Inilah salah satu refleksi mendalam dari surat Yasin. Kisah itu tidak hanya menjadi sejarah, tapi menjadi cermin untuk setiap zaman. Lelaki itu telah mati syahid. Kaumnya tetap dalam kesombongan, menolak para rasul. Dan disinilah Allah menunjukkan sebuah pesan keras. Ketika manusia menolak kebenaran, maka azab Allah bisa turun dengan sangat cepat. Dalam sekejap, mereka pun dimusnahkan. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang bisa melawan kekuasaan Allah. Sebuah akhir tragis yang menjadi peringatan bagi manusia sepanjang zaman. Hikmah besar dari kisah ini adalah, jangan sekali-kali kita merasa aman dari murka Allah. Sebab, ketika hati sudah menolak kebenaran, bencana bisa datang tanpa diduga. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang beriman, Allah memberi jalan kemuliaan, meski di mata dunia mereka dianggap kalah. Dari sini, surat Yasin mengalihkan pandangan kita ke arah yang lebih luas, alam semesta. Allah mengajak manusia untuk merenung pada tanda-tanda kebesarannya. Setiap ayat rasa seperti mengguncang logika manusia yang keras kepala. Tidakkah mereka melihat bumi yang mati, lalu kami hidupkan dengan air, lalu kami tumbuhkan darinya berbagai tanaman? Ayat ini menjadi pengingat bahwa kehidupan di sekitar kita bukanlah kebetulan, tapi sebuah tanda nyata. Bayangkan, tanah yang kering, retak, pecah-pecah. Lalu hujan turun. Dalam hitungan hari, ia menjadi hijau, penuh kehidupan. Bukankah ini gambaran nyata tentang kebangkitan? Jika Allah mampu menghidupkan tanah yang mati, maka menghidupkan manusia setelah mati bukanlah hal mustahil. Hikmah kedua yang besar. Surat Yasin menegaskan bahwa hari kebangkitan adalah sesuatu yang pasti. Namun, betapa banyak manusia yang tetap mengingkarinya. Mereka melihat bukti setiap hari, tapi tetap berkata, apakah benar manusia yang sudah hancur luluh akan hidup kembali? Pertanyaan itu dijawab dengan penuh keagungan dalam surat Yasin, yang menciptakan pertama kali, dialah yang akan menghidupkan kembali. Sebuah logika yang begitu kuat, sekaligus menohok. Hikmah ketiga yang bisa kita renungkan adalah tentang keteraturan alam. Matahari berjalan di orbitnya. Bulan pun memiliki fase-fase. Malam dan siang berganti dengan rapi. Semua itu tanda keteraturan ciptaan Allah. Coba bayangkan jika sekali saja sistem itu kacau. Matahari berhenti, atau bulan tak lagi mengikuti fase. Kehidupan manusia akan hancur. Namun karena Allah menjaga, semua berjalan sempurna. Di sini, ada pesan yang halus tapi sangat dalam. Jika alam saja tunduk pada aturan Allah, mengapa manusia sering membangkang? Padahal manusia hanya satu makhluk kecil di tengah jagat raya. Bukankah ini justru seharusnya membuat kita lebih tunduk, lebih patuh? Hikmah keempat datang ketika Allah mengingatkan manusia pada nikmat yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari, hewan ternak. Dari unta, sapi, kambing, manusia mendapatkan makanan, minuman, pakaian, bahkan tunggangan. Semua diciptakan untuk membantu manusia. Tapi,
Ada satu kalimat tajam dalam ayat ini. Apakah mereka tidak bersyukur? Inilah puncak peringatan bahwa banyak manusia yang menikmati nikmat Allah, tapi lupa bersyukur. Menikmati udara, air, kesehatan, rezeki, tapi jarang sekali mengingat siapa pemberinya. Hikmah ini seakan menampar. Sudahkah kita benar-benar bersyukur hari ini? Atau kita sibuk mengeluh? Padahal setiap tarikan napas adalah nikmat yang tak ternilai? Surat Yasin lalu menggambarkan dengan indah. Dan bagi mereka ada tanda pada kapal yang kami angkut keturunan mereka di dalamnya, dan kami ciptakan bagi mereka yang serupa dengannya yang mereka kendarai. Bayangkan kapal besar yang berlayar di lautan luas. Seandainya Allah tidak menundukkan laut, apakah manusia bisa menaklukkannya? Inilah tanda berikutnya. Allah bukan hanya menciptakan, tapi juga memudahkan kehidupan manusia. Namun, ada sebuah ancaman. Jika kami kehendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka. Sebuah pengingat keras bahwa seluruh kemampuan manusia hanyalah titipan. Kapal bisa berlayar karena Allah izinkan. Teknologi bisa maju karena Allah beri ilmu. Dan jika Dia berkehendak, semua bisa hancur sekejap. Hikmah besar yang muncul dari rangkaian ayat ini adalah tentang kerendahan hati. Jangan pernah merasa manusia bisa segalanya. Semua hanya karena Allah. Semua hanya titipan. Dan jika kita lupa, maka bencana bisa datang kapan saja. Bayangkan, sebuah kapal megah, penuh penumpang, berlayar dengan angkuh di tengah samudera. Lalu dalam satu hentakan ombak, ia terbalik, tenggelam, dan hilang. Tak ada yang bisa menolong. Inilah perumpamaan manusia yang lupa pada Allah. Mereka mungkin terlihat kuat, tapi sesungguhnya sangat rapuh. Namun, Surat Yasin tidak hanya membawa ancaman. Ia juga membawa harapan bahwa bagi orang yang beriman, Allah menyediakan ampunan dan pahala yang besar. Bahkan jika manusia merasa hina, merasa banyak dosa, pintu rahmat Allah selalu terbuka. Hikmah kelima yang sangat menyentuh adalah ini: jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena sebesar apapun dosa, ampunannya lebih besar. Tapi, ada satu kalimat yang menutup bagian ini dengan sangat menusuk. Celakalah manusia. Tidak pernah datang seorang rasul kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokannya. Ayat ini seperti cermin besar. Betapa sering manusia menolak nasihat, mengejek kebenaran, bahkan mencemooh orang yang mengingatkan. Dan di sini muncul sebuah cliffhanger besar. Jika manusia terus berpaling, apa yang sebenarnya menunggu mereka di ujung jalan? Jawabannya ada di bagian berikut, yang akan membuat kita semakin sadar bahwa kehidupan ini hanya sebentar, dan akhirat adalah kepastian. Bayangkan suatu hari, seluruh dunia yang kita kenal tiba-tiba berhenti. Tidak ada lagi aktivitas. Tidak ada lagi hiruk-pikuk manusia. Semua sunyi. Lalu, tiba-tiba, terdengar sebuah tiupan sangkakala. Dalam sekejap, seluruh manusia bangkit dari kuburnya. Inilah gambaran yang Surat Yasin sampaikan tentang hari kebangkitan. Allah berfirman, dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dari kubur mereka menuju kepada Tuhan mereka. Bayangkan jutaan, miliaran manusia, bangkit serentak. Tubuh yang sudah hancur menjadi tanah, tiba-tiba utuh kembali. Mereka kaget, terkejut, tidak percaya. Mereka berkata, "Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami?" Inilah yang dijanjikan Allah, dan para rasul benar adanya. Hikmah pertama dari bagian ini adalah kepastian kebangkitan. Bahwa dunia ini bukan akhir, melainkan hanya pintu menuju kehidupan yang sebenarnya. Banyak manusia yang hidup seolah dunia ini abadi. Padahal, Surat Yasin menegaskan, semua akan dibangkitkan, semua akan dikumpulkan. Tidak ada satupun yang bisa lari. Bayangkan suasana itu, miliaran manusia berkumpul di satu padang yang sangat luas. Tidak ada pakaian, tidak ada harta, tidak ada jabatan. Semua sama. Raja dan rakyat, kaya dan miskin, pejabat dan rakyat jelata, semua berdiri sejajar. Yang membedakan hanya satu hal, amal perbuatannya di dunia. Hikmah kedua dari bagian ini adalah tentang keadilan Allah.
Tidak ada yang terlewat. Setiap kata, setiap perbuatan, setiap niat, semuanya tercatat. Dalam surat Yasin, digambarkan bahwa pada hari itu mulut manusia akan ditutup, dan tangan serta kaki mereka yang akan bersaksi. Bayangkan betapa mengerikan suasana itu. Saat lidah kita ingin berbohong, justru tangan kita berkata jujur, kaki kita bersaksi. Tidak ada ruang untuk berkelit. Mari kita berhenti sejenak dan merenung. Berapa banyak amal yang kita sembunyikan dari manusia, tapi lupa bahwa Allah tidak pernah tidur? Berapa banyak dosa kecil yang kita anggap remeh, padahal kelak akan bersuara sendiri di hadapan Allah? Hikmah ketiga, jangan pernah meremehkan dosa, sekecil apapun. Karena kelak, ia akan bersuara. Setelah itu, surat Yasin menggambarkan dua kelompok manusia yang akan terpisah dengan sangat jelas. Bagi orang beriman, dikatakan, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangan mereka berada dalam naungan, bertelekan di atas dipan-dipan. Bayangkan indahnya suasana itu. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi rasa sedih. Semua kebutuhan dipenuhi. Makanan lezat, minuman segar, ditemani orang-orang yang dicintai. Dan yang paling tinggi, ridho Allah, yang membuat hati benar-benar damai. Hikmah keempat, janji surga adalah motivasi terbesar bagi orang beriman. Dunia boleh terasa berat, penuh ujian, tapi di baliknya ada balasan yang tidak ternilai. Maka, setiap kebaikan sekecil apapun jangan pernah dianggap sia-sia. Karena kelak ia akan kembali kepada kita dalam bentuk kebahagiaan abadi. Namun, di sisi lain, surat Yasin memberikan gambaran yang sangat mengerikan bagi orang kafir dan pendosa. Dan pada hari itu, orang-orang kafir dipisahkan, dan dikatakan kepada mereka, "Bukankah aku telah berpesan kepadamu, wahai anak-anak Adam, agar tidak menyembah setan? Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu." Bayangkan teguran itu. Sebuah penyesalan yang datang terlambat. Mereka mengingkari kebenaran, mengikuti hawa nafsu, lalu kini tidak ada lagi jalan kembali. Mereka diikat bersama, diseret ke neraka. Dan api neraka menyambut mereka dengan kobaran yang tidak bisa dibayangkan. Hikmah kelima dari bagian ini, jangan sampai kita tertipu oleh bisikan setan. Dunia ini singkat, sementara azab neraka begitu lama, begitu pedih. Semua kesenangan maksiat di dunia akan sirna, berganti dengan penyesalan yang tiada akhir. Namun, ada satu rahasia besar dalam ayat-ayat ini. Allah menegaskan bahwa setan hanyalah penggoda, bukan pemaksa. Artinya, manusia sendirilah yang memilih jalannya. Maka, pada akhirnya, tidak ada alasan untuk menyalahkan orang lain. Semua kembali pada pilihan kita sendiri. Bayangkan jika saat itu kita berada di padang mahsyar, dan tiba-tiba tangan kita berbicara, "Ya Allah, aku dipakai untuk menulis kebaikan." Atau sebaliknya, "Ya Allah, aku dipakai untuk mencuri, untuk menzalimi." Pilihan ada di kita hari ini, bukan nanti. Inilah inti hikmah keenam. Dunia adalah ladang amal, akhirat adalah panennya. Dan ada sebuah kalimat tajam di bagian ini. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan tangan mereka berbicara kepada kami, dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Bayangkan ketakutan orang-orang yang tiba-tiba tak bisa membela diri. Semua kebohongan runtuh, semua topeng terlepas. Namun, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Jika semua sudah jelas, mengapa masih banyak manusia yang menolak kebenaran? Mengapa hati mereka tetap keras? Apakah ada sesuatu yang lebih dalam yang membuat manusia bisa buta dari cahaya? Pertanyaan itu akan membuka babak berikutnya, di mana surat Yasin menyingkap tabir tentang hati yang keras, mata yang buta, dan telinga yang tuli. Bukan karena fisik, tapi karena dosa yang menutup cahaya kebenaran. Mari kita lanjutkan perjalanan kita dalam menelusuri hikmah-hikmah agung dari surat Yasin. Setelah kita melihat bagaimana manusia dibangkitkan, diadili,
lalu dipisahkan antara surga dan neraka. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Mengapa ada manusia yang tetap tidak bisa melihat kebenaran, meski tanda-tandanya begitu jelas? Allah berfirman dalam surat Yasin, "Dan kami adakan di depan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding, lalu kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat." Ayat ini bukan sekadar tentang fisik, melainkan tentang kondisi hati. Manusia bisa saja punya mata yang sehat, tapi jika hatinya tertutup, ia tetap tidak akan bisa melihat kebenaran. Hikmah pertama di bagian ini adalah tentang bahaya hati yang tertutup. Bukan berarti Allah menzalimi mereka, tapi karena mereka sendiri yang memilih berpaling, hingga akhirnya Allah menutup jalan hidayah bagi mereka. Inilah konsekuensi dari kesombongan dan penolakan terus-menerus. Sebuah peringatan yang sangat tajam. Jangan biarkan dosa menutupi hati, karena jika sudah tertutup, maka kebenaran tidak akan pernah bisa masuk. Bayangkan seseorang yang setiap hari melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ia melihat matahari terbit, hujan turun, bumi hidup kembali. Tapi hatinya tetap dingin, seolah semua itu hanya kebetulan. Ia mendengar bacaan Quran, tapi telinganya menolak. Ia menyaksikan kematian orang di sekelilingnya, tapi ia tidak pernah sadar bahwa dirinya pun akan mengalami hal yang sama. Inilah gambaran manusia yang tertutup dari cahaya. Hikmah kedua adalah bahwa tanda-tanda kebesaran Allah ada di mana-mana. Namun, jika hati sudah keras, tanda itu justru tidak akan pernah bermakna. Mari kita renungkan, berapa banyak manusia modern yang bisa menjelajah luar angkasa, menemukan planet baru, tapi tetap saja tidak beriman? Padahal semakin dalam mereka menggali rahasia alam, seharusnya semakin jelas kebesaran Sang Pencipta. Hikmah ketiga, jangan sekali-kali menunda hidayah. Banyak orang berkata, nanti saja, kalau sudah tua saya akan bertaubat. Padahal tidak ada jaminan kita bisa sampai tua. Dan semakin lama menunda, semakin keras hati kita. Hingga akhirnya, mungkin kita tidak lagi bisa kembali. Surat Yasin menegaskan bahwa penundaan hanya akan menjerumuskan manusia lebih jauh, hingga akhirnya terlambat. Untuk memperkuat pesan ini, Surat Yasin membawa kita kepada gambaran umat-umat terdahulu. Mereka diberi tanda, diberi peringatan, diberi rasul, tapi mereka menolak. Dan akhirnya mereka dimusnahkan. Bukan karena Allah ingin menzalimi, tapi karena mereka sendiri yang memilih jalan itu. Kisah-kisah ini menjadi cermin agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bayangkan kisah umat Nabi Nuh. Selama ratusan tahun beliau berdakwah, tapi hanya sedikit yang mengikuti. Sisanya tetap keras kepala, hingga akhirnya banjir besar menenggelamkan mereka. Bayangkan pula umat Nabi Lut, yang menolak peringatan, hingga akhirnya dihancurkan dengan azab yang dahsyat. Semua kisah ini seakan bergema kembali dalam surat Yasin. Jangan sampai kita mengulang tragedi itu. Hikmah keempat dari bagian ini adalah tentang kesabaran seorang rasul dan orang-orang beriman. Meski ditolak, dihina, bahkan disakiti, mereka tetap teguh. Sebab mereka tahu, hidayah hanya ada di tangan Allah. Tugas manusia hanyalah menyampaikan. Selebihnya adalah urusan Allah. Inilah pelajaran bagi kita, jangan putus asa dalam kebaikan, meski dunia tampak menolak. Karena setiap usaha tetap akan bernilai di sisinya. Namun, ada satu peringatan yang sangat menggetarkan di bagian ini. Allah menggambarkan bahwa ketika azab sudah datang, tidak ada yang bisa menunda, tidak ada yang bisa menghindar. Betapa banyak manusia yang baru menyesal ketika ajal datang, ketika sudah melihat malaikat maut. Tapi saat itu semua sudah terlambat. Penyesalan mereka tidak lagi berguna. Hikmah kelima, gunakan waktu sebelum terlambat. Dunia hanyalah sebentar. Hari ini kita masih bisa sujud, masih bisa bertaubat, masih bisa berbuat baik. Tapi siapa yang bisa menjamin esok masih ada? Surat Yasin menjadi pengingat keras agar kita tidak tertipu oleh panjang angan-angan. Mari bayangkan sejenak, bagaimana jika malam ini adalah malam terakhir kita? Apakah kita sudah siap bertemu Allah? Apakah amal kita cukup untuk menolong kita? Pertanyaan ini seharusnya membuat kita terdiam, menunduk, dan merenung lebih dalam. Namun, ada sebuah misteri yang semakin kuat di bagian ini. Jika semua tanda sudah jelas, semua bukti sudah nyata, maka mengapa ada orang yang tetap menolak sampai akhir hayatnya? Apakah hanya karena kesombongan? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar di balik itu semua?
Pertanyaan inilah yang akan membawa kita ke babak berikutnya, di mana surat Yasin mulai membuka rahasia tentang manusia yang tertipu oleh dunia, serta bagaimana Allah memberikan peringatan terakhir melalui tanda-tanda alam yang sangat menggetarkan hati. Kita sudah sampai pada bagian yang semakin menegangkan dari surat Yasin. Setelah melihat bagaimana hati manusia bisa tertutup dari kebenaran, kini Allah membawa kita pada peringatan yang lebih nyata, ajal. Allah berfirman, apakah mereka tidak melihat bahwa kami telah menciptakan bagi mereka dari apa yang kami ciptakan, hewan ternak yang mereka kuasai. Lalu Allah menutup dengan ayat penuh makna, dan tidaklah kami memperpanjang umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan semua itu telah tertulis dalam kitab. Hikmah pertama dari bagian ini adalah kepastian ajal. Setiap manusia punya batas waktu. Tidak ada yang bisa menunda, tidak ada yang bisa mempercepat. Semua sudah ditetapkan dalam Lauh Mahfuz. Dan ketika ajal tiba, tidak ada satu detik pun yang bisa ditawar. Bayangkan, kita sering merencanakan banyak hal. Besok mau kerja, minggu depan mau jalan-jalan, tahun depan mau menikah, atau pensiun di usia sekian. Tapi siapa yang bisa menjamin kita akan sampai ke sana? Surat Yasin mengingatkan, ajal bisa datang kapan saja. Dan ketika ia datang, semua rencana duniawi akan berakhir seketika. Hikmah kedua adalah bahwa dunia ini hanyalah perjalanan singkat. Betapapun panjang umur seseorang, tetap saja ia akan berakhir. Bandingkan dengan kehidupan akhirat yang abadi, dunia hanyalah sekejap mata. Namun ironisnya, banyak manusia lebih sibuk mengejar dunia yang sebentar, ketimbang mempersiapkan akhirat yang kekal. Mari kita merenung sejenak. Berapa banyak orang yang mati mendadak tanpa sempat bertaubat? Berapa banyak orang yang sehat, lalu tiba-tiba jatuh sakit dan tidak pernah bangun lagi? Inilah realitas yang sering kita lupakan. Hikmah ketiga, jangan menunda amal, karena ajal tidak menunggu kesiapan kita. Setelah itu, surat Yasin menggambarkan sebuah tanda kebesaran yang menakjubkan, pergantian malam dan siang. Malam diciptakan untuk istirahat, siang untuk berusaha. Hikmah keempat dari ayat ini adalah keseimbangan hidup. Manusia sering lalai dengan kesibukan siang, hingga lupa istirahat malam untuk bermunajat. Atau sebaliknya, malam hanya diisi dengan sia-sia, bukan dengan zikir. Padahal keduanya adalah nikmat yang seharusnya membuat kita semakin dekat dengan Allah. Lebih jauh, Allah menyebut tentang matahari yang beredar pada garis orbitnya, bulan dengan fase-fasenya, dan keteraturan alam semesta. Semua itu adalah bukti bahwa dunia ini tidak berjalan sendiri. Ada zat yang mengatur dengan sempurna. Hikmah kelima, setiap keteraturan alam adalah bukti kekuasaan Allah, sekaligus pengingat bahwa jika Dia berkehendak, semua bisa berakhir kapan saja. Mari bayangkan sebuah adegan, langit yang biasanya tenang, tiba-tiba terbelah. Matahari berhenti bersinar, bulan kehilangan cahayanya, bintang-bintang berjatuhan. Inilah gambaran awal kiamat. Surat Yasin memberikan isyarat bahwa semua tanda itu sudah ditetapkan waktunya, dan manusia hanya tinggal menunggu. Namun, sebelum itu, ada satu tanda yang lebih dekat, kematian. Bukankah kiamat kecil setiap orang adalah kematiannya sendiri? Maka, bagi kita, pertanyaan terbesar bukan, kapan kiamat dunia terjadi? Tapi, apakah aku siap ketika kiamat pribadiku datang? Hikmah keenam, persiapkan diri setiap saat, karena ajal adalah rahasia terbesar. Surat Yasin lalu menegaskan kembali tentang Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah peringatan bagi orang-orang yang hidup, dan pasti akan dibenarkan ketetapan terhadap orang-orang kafir. Ayat ini seakan menutup rapat pintu alasan bagi manusia. Tidak ada lagi kata, aku tidak tahu. Karena Al-Quran sudah hadir, dibacakan, dipelajari,
dan dijelaskan. Tinggal kita yang memilih, apakah mau mengambil peringatan itu atau mengabaikannya. Hikmah ketujuh. Al-Quran adalah cahaya di tengah gelapnya dunia. Tanpa ia, manusia akan tersesat, meski ia punya teknologi canggih. Banyak orang tahu cara membangun gedung tinggi, tapi lupa cara menenangkan hatinya. Banyak orang bisa menguasai bumi, tapi tidak tahu arah setelah mati. Inilah bukti bahwa Al-Quran bukan hanya bacaan, tapi petunjuk kehidupan. Dan puncak dari bagian ini datang ketika Allah berfirman tentang kehidupan setelah mati. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ayat ini sangat dalam. Bayangkan, setiap amal tidak hanya dicatat saat kita melakukannya, tapi juga bekasnya setelah kita mati. Hikmah ke-8. Amal jariah adalah investasi terbesar. Jika kita menanam kebaikan, maka meski kita sudah mati, pahala tetap mengalir. Namun sebaliknya, jika kita menanam keburukan, dosa pun akan terus berjalan. Maka, pertanyaannya adalah, jejak apa yang kita tinggalkan di dunia ini? Apakah jejak kebaikan yang terus hidup, atau jejak dosa yang menyeret kita di akhirat? Mari kita bayangkan, seorang guru yang mengajarkan satu ayat Quran. Muridnya mengamalkan, lalu mengajarkan ke murid lain. Rantai pahala itu terus mengalir, meski sang guru sudah meninggal. Atau seorang ayah yang menanam pohon, lalu buahnya dimakan orang lain. Semua itu tercatat sebagai amal. Inilah rahasia besar yang disingkap surat Yasin. Kehidupan kita tidak berhenti saat mati. Jejak kita tetap hidup, entah sebagai kebaikan atau keburukan. Namun, ada sebuah pertanyaan yang menggantung di ujung bagian ini. Jika semua amal tercatat, bahkan bekas-bekasnya, apakah kita benar-benar siap dengan catatan kita sendiri? Dan lebih menggetarkan lagi, apa yang akan kita lihat ketika lembaran amal itu dibuka di hadapan Allah? Jawabannya ada di klimaks terakhir, ketika surat Yasin menutup dengan gambaran dahsyat tentang kuasa Allah yang mutlak, dan bagaimana satu kalimat bisa menentukan nasib manusia. Kun fayakun. Sampailah kita pada bagian terakhir dari perjalanan panjang menelusuri hikmah-hikmah agung dalam surat Yasin. Setelah Allah menggambarkan kebangkitan, hisab, surga dan neraka, hingga peringatan tentang ajal dan jejak amal yang tak pernah hilang, kini surat Yasin menutup dengan ayat-ayat yang menegaskan kuasanya secara mutlak. Allah berfirman, Maha suci Dia yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Inilah klimaks dari surat Yasin. Hikmah pertama yang bisa kita ambil, segala sesuatu bermula dari Allah, berjalan dengan izinnya, dan akan kembali kepadanya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa lepas dari genggamannya. Bayangkan, seluruh jagat raya, miliaran bintang, planet, galaksi, semuanya berada di bawah kendali satu zat. Bukan hanya alam besar, tapi juga diri kita sendiri, detak jantung, aliran darah, hembusan napas. Semua itu berjalan karena Allah menghendaki. Jika Dia berkata, jadi, maka jadilah. Jika Dia berkata, hancur, maka hancurlah. Inilah hikmah kedua, kuasa Allah tidak terbatas, dan kita hanyalah hamba yang sangat kecil. Hikmah ketiga dari penutup surat Yasin adalah tentang kepastian kembali kepadanya. Dunia sering membuat kita lupa. Kita sibuk mengejar harta, jabatan, popularitas. Tapi pada akhirnya, semua itu akan ditinggalkan. Kita akan kembali kepada Allah hanya dengan amal. Tidak ada uang, tidak ada pangkat, tidak ada keluarga yang menemani. Hanya amal yang akan berbicara. Mari kita tarik benang merah dari semua yang kita pelajari. Surat Yasin adalah jantung Al-Quran,
karena di dalamnya terkandung inti ajaran, tauhid, risalah, kebangkitan, balasan amal, dan kuasa Allah. Ia mengajarkan kita untuk tidak tertipu oleh dunia, untuk selalu ingat pada ajal, untuk menyiapkan diri menuju akhirat. Hikmah keempat, Surat Yasin adalah cermin kehidupan. Jika kita membacanya dengan hati yang terbuka, maka ia bukan sekadar bacaan rutin, tapi sebuah peringatan yang hidup. Setiap ayatnya seperti mengetuk pintu hati, mengingatkan kita agar jangan lalai. Namun, ada satu twist reflektif yang sering terlewat, ayat tentang amal jariah. Bahwa meski manusia mati, amalnya tidak berhenti. Artinya, hidup kita sebenarnya tidak pernah berakhir di dunia. Kita bisa meninggalkan kebaikan yang terus mengalir, atau keburukan yang terus menyeret kita. Inilah hikmah kelima, dan mungkin yang paling menggugah. Setiap pilihan kita hari ini adalah warisan untuk kehidupan setelah mati. Bayangkan sejenak, jika kita meninggal malam ini, jejak apa yang kita tinggalkan? Apakah orang-orang akan mengenang kita sebagai sosok yang membawa manfaat, atau justru meninggalkan luka? Apakah doa anak-anak saleh akan mengalir untuk kita? Atau kita justru meninggalkan beban dosa yang terus menumpuk? Pertanyaan ini adalah kunci, karena ia menentukan nasib kita di alam kubur dan akhirat kelak. Hikmah keenam, sekaligus penutup, jangan pernah meremehkan satu ayat dari Surat Yasin. Karena di dalamnya terkandung pesan yang bisa mengubah hidup kita. Jika kita membacanya hanya dengan lisan, kita mendapat pahala. Tapi jika kita membacanya dengan hati, kita akan mendapat hidayah. Dan jika kita mengamalkan hikmahnya, kita akan mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Saudaraku yang mendengarkan hingga detik ini, kita sudah berjalan hampir 1 jam bersama. Dari awal Surat Yasin hingga penutupnya, kita melihat betapa agungnya pesan Allah. Dunia ini hanyalah perjalanan singkat. Akhirat adalah tujuan. Dan Surat Yasin adalah peta agar kita tidak tersesat di tengah jalan. Maka, mari kita akhiri dengan sebuah refleksi pribadi. Tutup mata sejenak, tarik napas dalam-dalam, lalu tanyakan pada diri sendiri, apakah aku sudah siap bertemu Allah? Jika jawabannya ragu, maka itulah tanda kita masih punya PR besar. Tapi jangan takut, karena selama napas masih ada, pintu taubat masih terbuka. Dan sebelum video ini berakhir, aku ingin mengajakmu untuk merenung lebih jauh. Cerita mana yang paling menyentuh hatimu? Apakah kisah lelaki beriman dari ujung kota? Apakah gambaran dahsyat tentang kebangkitan? Atau justru peringatan tentang amal jariah yang terus hidup setelah kematian? Tulis jawabanmu di kolom komentar, karena mungkin cerita itu juga bisa menyentuh hati orang lain. Jika kamu merasa video ini memberi manfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah dan hikmah lainnya. Bagikan juga ke sahabat dan keluargamu, agar lebih banyak orang mendapat cahaya dari Surat Yasin. Ingatlah, pada akhirnya, semua akan kembali kepada Allah. Dan yang tersisa hanyalah amal kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat, ampunan, dan surganya. Amin.